Kita mau gibah atau ngeberitain nih? Kita gibain everything. Gibahin everything. Bunda Korla tahu nggak? Bunda Korla. Nggak. Nggak tahu. Who is that? Dia itu kayak dulu artis ibu kota. Oke. Terus artis dulu. Cuma Artis pada masanya. Iya, dia itu pokoknya intinya dulu orang zamannya lah ya, pada zamannya. Terus sekarang dia pindah ke Jerman apa Paris, kalau salah sih di Jerman. Di sana dia itu bekerja sebagai karyawan McDonald. Jadi Bunda Korla ini setiap dia nge-live yang nonton itu banyak banget. Bentar. Bunda Korla ini artis zaman dulu. Dan dia pindah ke luar negeri. Iya, dia pindah ke luar negeri. Oke, sekarang dia sering live di Instagram apa di TikTok? Di Instagram. Banyak artis-artis yang nonton dia. Banyak. Awalnya sih nggak sebegitu banyaknya. Cuma karena dia nge-live sambil joget, terus ngomongnya macam-macam lah. Random. Ngomongnya random, terus ngejoget soal ngejogetin lagu Siti Badriah. Soalnya ngejogetin lagu-lagu Indonesia dangdut gitu. Oh, yang pasti dia tuh live seperti pada wajarnya seumumnya. Betul, gitu. Iya, ngomong sembarang aja, ngaco sembarang aja. Mas nggak tahu siapa Bunda Korla dan Mas nggak pernah nonton live-nya, sama yang pasti dia live lah sambil nyanyi, sambil joget seperti itu pada umumnya. Ngebacot nggak? Enggak, ibaratnya kalau kita sih lagi suka aja sama Bunda Korla ini karena ngomongnya itu nyeplak semua gitu. Dia nggak ngeganggu siapa-siapa. Dia tuh bener-bener ini diri gue gitu. Jadi sekarang itu orang tuh pada nontonnya itu bukan karena dia bukan karena dia terkenal, bukan nonton itu karena dia itu kesederhanaannya. Terus ngebacotnya dia yang sembarangan, tapi ngebacot bukan ngebacotin orang, ngebacotin dirinya dia sendiri. Lebih gitu. Kayak dia mengekspresikan dirinya sendiri. Betul. Ya kalau kayak gitu sih nggak ada yang salah karena dia walaupun dia ngebacot soal everything ataupun miring lurus kiri kanan asalkan semua itu soal dirinya sendiri, nggak ngerugiin orang lain, ya sah-sah saja. Terus apa masalahnya Bunda Korla kita ngomongin di podcast? Ini lagi rame aja gitu. Lagi rame gitu. Kita nih termaksud suka banget sama live-nya Bunda Korla gitu. Oke, siap-siap. Dan kayak seru aja hidupnya itu, dia santai gitu. Nah terus dia ini lebih memilih hidup sederhana di luar negeri sebagai karyawan McDonald. Nah dia padahal kalau dia ke Indonesia, balik di Indonesia, mungkin tawaran itu banyak banget untuk dia main untuk film, dia entahlah untuk dia ngapain gitu. Yang pasti si Bunda Korla ini artis pada zamannya ya. Dia artis padanya, entahlah dia main di bagian mana, tapi dia tuh terkenal banget sama artis-artis kayak Olga almarhum. Terus siap. Bukan Soimah. Bukan artis zaman dulu. Mas kira kalau artis zaman dulu kan kayak Rhoma Irama. Tapi dia umurnya tua. Jadi ibaratnya dia lettingnya Olga ya? Enggak, atasannya. Atas lagi. Ya, si Olga panggil ini Bunda Korla juga. Siap. Jadi kayak anak didiknya Bunda Korla. Tapi yang pasti Bunda Korla walaupun dia live ngebacot, tapi dia lebih kayak ngebacotin dirinya sendiri, nggak ngerugiin orang lain. Enak banget hidup kayak Bunda Korla. Masa bodoh gitu. Nggak kayak si itu tuh. Kayak yang baru ketangkap. Ya udahlah, kita nggak usah ngomongin doi. Enggak, soalnya memang si itu yang baru ketangkap itu, si N itu sempat kritikin sih, tapi nggak kritikin sih, dia tumben aja sama Bunda Korla ini komentarnya positif. Si N ini sama si Bunda Korla dia respect dia, tapi siap. Sama yang lain entah kenapa dia. tapi kita nggak usah bahas itu, kasihan dia udah sedang dalam tahap mau disidang aja. Udah kita omongin. Jadi Bunda Korla ini sedang rame-ramenya di kalangan. Bener-bener sangat rame. Jadi di mana-mana sekarang orang lagi pada nonton Bunda Korla. Berarti cuma Mas satu-satunya orang di muka bumi yang nggak tahu Bunda Korla. Maybe. tapi karena halo Bunda Korla, dapat salam dari saya, nanti saya follow Instagram ya. Dia lewat Instagram. Biar nanti kita kepo. Jadi dia tuh asik. Dia tuh disawer. Walau disawer di Instagram pada saat dia nge-live sama Nikita Mirzani 100 juta, Atta 100 juta. Ada challenge nih, kayak kalau sama Atta tuh ada challenge disuruh ngomong siap di keramaian, disawer 100 juta.
Sebentar. Terus Siap saya Roy. terus sama ada beberapa lah kayak Juragan 99 gitu kan. Denny pokoknya gitulah. Juragan 99 juga sawer. Ada beberapa. Siapa sih namanya aslinya? Nggak tahu sih Mas. Pokoknya kayak gitu sih. Karena bagi Mas itu artis keren cuma satu, Leonardo DiCaprio, udah gitu doang. Yang lainnya nggak keren. Terus wanitanya siapa namanya? Kate Winslet. Asik. Mas itu Anda romantis banget ya. Saya kayak gini di perahu tuh. Terus saya nyungsep gitu. Untung ya di tempat kita nggak ada Titanic ya. Nggak ada. Di Coba sini cuma ada perahu layar. Jadi tadi kan ada sempat ngomongin Syata. Yep. Ya kalau nggak salah mas itu kan paling update kok soal berita. Nah dia ini kalau nggak salah dilaporkan atau apa soal robot trading, benar gak sih? Bener sih. Itu robot trading ya dilaporkan atau diapa-apakan sih? Dilaporkan, entah dia pengguna trading atau dia nerima duit dari manajer Dari perusahaan robot trading ini gitu. Tapi Atta kan udah banyak duit sih, tapi menurut Mas sih nggak mungkin ya, itu cuman isu lah gitu. Isu kali ya. Tapi ada tuh lihat Aurel datang ke datang ke mana? Ke kantor polisi. Oh berarti sempat tak lihat tuh di berita. Berarti Syata dipanggil. Iya, iya sih kan setiap warga Indonesia kan punya hak yang sama, boleh melapor, tapi kan belum tentu benar. Betul. Atau Atta setajir itu king of YouTube, masa nggak punya duit? Masa nipu orang pakai robot? Robot trading. Iya kan kalau nggak salah Anang itu kan punya koin kripto juga, asik gitu kan. Oh iya, asiknya koin. Ya walaupun itu koin yang saya beli dan harganya turun banget ya Mas Anang. Tolong ya Mas Anang, koinnya itu segera dibuat naik lagi harganya. Saya beli koin Anda juga kok. Adek, katanya Adek tadi sempat ngobrol sama Mas di bawah tuh, katanya ada yang meninggal ya di Korea ya. Iya, pengaruh Halloween kali ya. Soalnya sekilas sih bacanya sekitar 140-an lebih meninggal. Meninggal karena kayak kasus kanjuruan. Oh, berdesak-desakan gitu. Emang di sana kan di kasus kanjuruan itu ada tembakan gas air mata. Di sana ada tembakan gas air mata? Enggak, karena terlalu padat, terlalu rame gitu ya. Oke. Oh, berarti jadi ada acara, mereka buat event, terus terlalu padat, akhirnya ya itu. Oke, berarti persamaannya sama kanjuruan sesak-sesakan. Sama aja. Iya kan? Persamaannya kan ada sesak-sesakan kan, tapi kan kalau di kanjuruan kan snowball efek dari sesak-sesakan itu karena gas air mata. Iya, kalau ini karena kalau memang rame aja, terlalu rame gitu. Mungkin karena tahun-tahun kemarin ada Covid, mereka tidak bisa meluapkan. Nah, baru tahun ini mereka bisa meluapkan, akhirnya bener-bener maksimal banget. Ipurenya banget ya. Halloween itu kalau nggak salah kita berkostum seperti setan, menggunakan kostum iblis, ya nggak sih? Ya kan dia kita seram kan Halloween itu kan. Ada yang Mas itu sampai sekarang tuh kalau ngomongin Halloween Mas nggak tahu apa faedahnya labu di muka dibuatin seram gitu. Nah, entahlah, sampai sekarang belum dapat sih kisahnya kok bisa labu yang dijadiin maskotnya. Iya, objek untuk menimbulkan faktor scary, seram. Mas lihat labu tuh baunya lapar, pengen makan gitu. Ya karena mungkin Mas nggak pernah ngikut yang namanya Halloween ya. Kita Indonesia, mana ada Halloween yang ada tuh malam Jumat. Sunah Rasul di malam Jumat itu baca Yasin di rumah. Betul. Itu. Sama apa? Jangan negative thinking, stop. Adik, kita nggak boleh itu menimbulkan opini-opini. Nanti adik-adik di rumah nyangka-nyangkanya nanti malam Jumat harus yang negatif-negatif. Enggak, yasinan, duduk bareng suami atau sama yang halal-halal lainnya. Malam Jumat itu malam yang sakral dan sangat bagus untuk kita umat muslim itu baca Yasin, baca Al-Quran, berdoa itu. Kita nggak balik lagi nih ke Bunda Korla. Enggak sih Mas, nggak penting sih Bunda Korla bagi Mas. Serius? Bunda Korla keren loh Ayang. Coba deh sekali-sekali karena nonton. Mas gak pernah nonton gitu. Jadi dia tuh asik, orangnya benar-benar asik banget, seru, lucu, bacatannya tuh lucu. Masa sih? Iya, aduh ketinggalan banget. Kita itu udah banyak banget dia tidur aja, kita tuh ribut di situ. Sekeren mana Bunda Korla? Kalau menurut Adik, Bunda Korla atau Deddy Corbuzier?
Bunda Korla. Oh, oke, saya bakal nonton. Sorry Om ya, walaupun saya suka nonton Deddy Corbuzier ya. Kan ini beda, kita kan lagi butuh kesenangan. Kalau Bang Deddy kita agak tegang ya, tapi kalau Bunda Tegang. Korla, Inti kan cewek nggak bisa tegang. iya kayak lebih gimana? Paham. Ayam. Jadi Bunda Korla itu lebih ke bikin kita santai. Ada lagu-lagunya yang lagi viral tuh di TikTok yang dibuat sama Bunda Korla karena Bunda Korla bikin lagu. bukan. Dia itu nyetel saat live, nyetel lagu itu saat live, terus dia joget-joget. Akhirnya lagu dulu. Akhirnya sekarang naik lagi lagunya. Oh, oke, berarti itu kayak song anthemnya ya. Jadi itu lagu wajib yang diputar sama Bunda Korla ya. Iya, nggak lagu wajib juga sih, dia hampir banyak. Jadi request nih, dia nge-live tuh, ada teman-temannya tuh yang ngomentar tuh, Bun coba nih lagu yang ini, Bun gini. Jadi dia coba dia nyalahin tuh lagu sambil dia kritikin nih. Oh ini saya tahu nih, ini anak didik saya nih kayak gitu-gitu. Siap, Sedangkan dia kan siap. sekarang hidupnya lagi di Jerman. Jerman. Tapi yang lucunya ada sih netizen, ya bohong ya, kalau udah di atas pasti banyak aja yang ngeraco di bawah. Iya. Netizen ini nganggap Bunda Korla tuh TKW. Seriously? Padahal no, dia bukan TKW, dia itu nikah sama orang sana. Oh, suaminya orang Jerman. Hidup dengan kesederhanaan, padahal dia itu pernah kaya di Indonesia, tapi dia memilih hidup sama suaminya di sana dengan kesederhanaan. Oh, berarti netizen kita tuh beranggapan kalau Bunda Korla ini TKW. Ada beberapa yang beranggap seperti itu. Jadi gini ya bos-bosku, para netizen yang budiman, sebenarnya orang yang kalau tinggal di luar negeri tuh nggak mesti harus pergi bekerja. Ada yang dibawa suami juga, ada yang dibawa istri juga, bosku. Iya benar. Iya kan. berarti kalau kalian lihat bule di Indonesia, masa bulenya Emang ada lapangan kerjaan? Susah. Adalah banyak. Ini lapangan pekerjaan, dicari duit di YouTube. Ya kan kita ngomongin bule yang dibilang dari kalau misalnya bule datang ke sini kita langsung beranggapan dia jadi tenaga kerja Indonesia, TKA, tenaga kerja asing. Banyak sih, tapi kan tidak sebanyak orang Indonesia yang berangkat keluar. Pahlawan devisa ya. Ya benar, itu budgetnya paling besar. Itu sumbangan terbesar di negara kita, pahlawan devisa. Betul. Kedua pajak, ketiga koruptor yang tidak mau mengembalikan uang, tolong kembalikan segera. Udah ya. Jangan Mas mulai dakdikduk. Aduh, saya belum siap masuk bui, tiba-tiba istri saya udah ngajak bicarain politik. Jadi deh, pertanyaan terakhir nih, menurut Ade nih, apa yang harus perempuan-perempuan lakukan saat ini di saat semua anggota dewan kita udah ngomong politik? Kita jadinya gibahnya random ya? Iya, hari ini lagi sembarangan aja yang dibahas. Iya, tapi udahan aja ya. Ketimbang nanti nanti nggak ada topik lain lah ya. Enggak, ini kan sudah aman semuanya. Ini kan sudah aman. Belum ada yang berbahaya. Ini bagus di close. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.